Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera teman-temanku semua, Bu Fitri dan Bu Yuli. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum pelaksanaan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh iya, sebelumnya saya perkenalkan dulu pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Fitri akan bertindak sebagai coach dan Bu Zuli akan bertindak sebagai coach. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitri berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur cerita pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan nampak pada kegiatan yang dilakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Fitri selaku coach. Adalah rubrik yang akan digunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu, Bu Fitri, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Terima kasih Bu Zul. Untuk kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu pertama kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiganya mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu. Berarti nanti ada tiga kompetensi, ya? Ya Bu, dari tiga kompetensi. Oh ya, coaching. Dari ketiga kompetensi tadi, mana yang spesifik ingin Bu Fitri observasi? Dari tiga kompetensi tadi, yang mau saya observasi adalah untuk pertanyaan bobot, Ibu. Oh, oke. Nah, apa indikator dari mengajukan pertanyaan yang berbobot? Indikator tujuan ketercapaiannya nanti seperti apa yang Bu Fitri inginkan? Harapannya saya melalui mengajukan pertanyaan berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan coachee untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini dan bisa memunculkan ide-ide baru itu. Ya Bu, sudah saya catat semua. Berarti nanti Bu Fitri selaku coach dan Bu Zuli sebagai coachee berharap mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru. Begitu nggih? Iya Bu. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Fitri dan Bu Zuli. Monggo, silakan. Ya, terima kasih Bu Yul. Kami. Selamat siang Bu Fitri. Selamat siang Bu Yuli. Bu Fitri, bolehkah saya meminta waktunya? Boleh Bu. Iya Bu, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu. Baik Bu. Bu Yuli mau cerita tentang apa ya? Begini Bu Fitri, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar itu kurang antusias Bu dalam menerima pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, ada beberapa murid yang tidak mengerjakan tugas Bu. Jadi menurut Bu Yuli, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Ya, saya mengharapkan Bu Fitri bisa memberikan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid saya dalam yang saya ajar Bu. Menurut Bu Yuli, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran di pelajaran ini? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan dan terlalu monoton, Bu. Saya terlalu dominan untuk berbicara dan bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, Bu Fitri. Sepertinya seperti itu, Bu.
Oh, begitu, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, Bu, mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, Bu, yang tidak monoton dan tidak membosankan sepertinya. Gitu ya, saya sependapat, Bu, dengan Bu Yuli. Lalu menurut Bu Yuli sendiri ya, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Bu. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian mungkin ada ice breaking-nya ataupun permainannya dalam pembelajaran sehingga lebih menarik gitu ya, Bu. Lalu Bu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, Bu Yuli, apakah penyebab sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Iya, kemungkinan tugas saya yang saya berikan itu tidak sesuai dengan minat dan bakat murid saya, Bu. Dan banyak pertanyaan, tapi saya tidak memberikan sumber yang menarik dari sumber yang beragam dari pembelajaran saya seperti itu, Bu. Jadi tidak mengaksikan. Oh, kalau boleh tahu, Bu Yuli, menggunakan sumber belajar apa saja pas pelajaran di sekolah, di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks, Bu, yang ada di perpustakaan dan buku-buku tema itu yang tersedia di kelas saya itu, Bu. Adakah sumber lain, Bu, selain buku teks yang dipakai, Bu? Ya, saya pikir banyak, Bu, ya. Mungkin sumber belajar yang dari YouTube, ya kan, membuat media yang interaktif. Terus mungkin bisa dari TikTok ya, Bu, ya. TikTok itu kan ada nyanyian kan, anak yang suka nyanyian atau yang suka gambar. Mungkin bisa sumber belajar yang seperti itu ya, Bu. Nah, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali bila Bu Yuli menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Oke. Jadi sekarang apa rencananya Bu Yuli untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, Bu. Yang pertama, nanti saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, Bu, dengan menggunakan sumber belajar, mungkin beragam dari YouTube, dari TikTok tadi, mungkin dari media-media yang interaktif saya buat YouTube seperti itu ya, Bu. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat bakat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi sesuai dengan minat bakat siswa, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, gambar, seperti itu ya, Bu. Bagus sekali, Bu. Bagus. Memang kalau berdiferensiasi, Bu. Ya, mudah-mudahan Bu Yuli berhasil ya dalam pembelajaran berikutnya. Apa komitmen Bu Yuli terhadap rencana Ibu sekarang? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu. Iya, terima kasih Bu Fitri atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin. Saya mau bertanya, Bu Yuli. Harapan Iya, apa Bu. setelah melakukan coaching itu, harapannya Bu Yuli, kita melakukan coaching, harapannya dari Bu Yuli apa saja? Apa saja? Iya, saya bisa masalah tadi yang saya bisa mengatasi masalah tadi, Bu. Dari coaching saya dengan Bu Fitri ini, saya bisa mengatasi masalah tadi dengan melaksanakan pembelajaran yang lebih mengasihkan dan menyenangkan dari murid saya, Bu, dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sama-sama ya, Bu. Semoga kita bermanfaat setelah pembelajaran, setelah bercerita melakukan coaching ini. Terima kasih, Bu Yuli. Ya, sama-sama.
Sama-sama Bu Fitri, saya juga mengucapkan terima kasih. Sama Bu Yuli. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini oleh Bu Fitri dan Bu Juli. Sebelumnya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Fitri, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu ya perjalanan coaching hari ini antara Bu Fitri dan Bu Juli. Nah, secara garis besar, untuk alur Tirta pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tercentang mulai dari tujuan coaching sudah tampak dari awal, kemudian indikator permasalahan juga sudah tampak, kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur Tirta semuanya sudah tampak dan tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Fitri menyatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot. Ya Bu Fitri, Ye, Bu. Tadi saya juga sudah tampak sekali bahwa panjenengan sudah mengeluarkan pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Juli dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pertanyaannya, setelah melakukan coaching ini tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau indikator yang nampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Bu Fitri? Oke, Ibu, terima kasih. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif. Yang menurut saya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Yuli mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Yuli juga bisa memunculkan ide-ide yang baru dan segar untuk mengembangkan pembelajaran di sekolah. Tadi juga sudah nampak beberapa ide baru. Salah satunya dalam pembelajaran menggunakan berbagai sumber seperti video, TikTok, kemudian YouTube dan sebagainya itu. Seperti itu Ibu. Oke. Bu Fitri tadi kan sudah melaksanakan kegiatan coaching dan berperan sebagai coach. Untuk coaching yang akan datang, jika seandainya ada kegiatan seperti ini lagi, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Fitri selaku coach hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dari yang bisa menjadi pendengar aktif itu. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Fitri dan Bu Juli. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yul. Sama-sama. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera teman-temanku semuanya. Bu Juli, Bu Yul, pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum pelaksanaan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat. Kemudian Bu Yuli akan bertindak sebagai coach dan Bu Yul akan bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuli berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini, nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang akan saya amati adalah alur Tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, semoga nanti akan nampak pada kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Yuli selaku coach. Itu adalah rubrik yang akan saya gunakan untuk pengamat dalam pengamatan pada sesi kali ini.
Kalau boleh tahu Bu Yuli, pada kesempatan kali ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Ya, terima kasih Bu Fitri. Kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu yang pertama nanti adalah kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar aktif, dan yang ketiga nanti mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Fitri. Oh ya, berarti ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan ya Bu. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang spesifik ingin diobservasi? Iya Bu Fitri, dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya observasi secara spesifik yaitu yang mengajukan pertanyaan bobot Bu. Oke, nah apa indikator dari pengajuan pertanyaan bobot? Indikator tujuan ketercapaian tujuannya itu nanti seperti apa yang ingin Bu Yuli inginkan? Harapan saya nanti Bu, melalui mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya sebagai coach bisa mengarahkan Puji untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini dan bisa memunculkan ide-ide baru. Oke, Bu Yuli selaku coach dan Bu Yul sebagai coachee berharap mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, begitu nggih? Iya Bu. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Yuli dan Bu Yul. Ya, terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Yul. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, tapi kabar saya hari ini kurang begitu baik Bu. Waduh, bagaimana Bu? Begini Bu Yuli, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Baik Bu Yul, apa yang mau diceritakan? Begini Bu Yuli, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, dalam mengerjakan soal, anak-anak itu yang mengumpulkan kurang dari 50%. Oh, begitu ya Bu. Jadi menurut Bu Yul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini nanti Bu? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid saya terhadap pembelajaran yang saya berikan Bu. Oh iya Bu, menurut Bu Yul, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau menurut saya, seingat saya gitu, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias yang pertama, pembelajaran yang saya berikan itu sedikit membosankan dan terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara, sehingga murid-murid saya kelihatan bosan. Dan yang kedua, tidak memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk berpendapat, sehingga mereka kurang aktif pada saat pembelajaran. Seperti itu Bu. Oh begitu Bu. Kira-kira apa saja Bu yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Bu Yul? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, dan yang tidak membosankan. Iya betul Bu, saya sependapat dengan Ibu Yul. Lalu menurut pendapat Bu Yul, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu bisa asik, tidak membosankan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid nanti diminta untuk aktif dalam pembelajaran, serta adanya ide-ide baru seperti ice breaking ataupun game supaya pembelajaran itu lebih menarik. Ya, lalu tadi Bu, yang mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Yul, apakah penyebabnya Bu, sehingga anak-anak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi pertanyaan kenyataan tanpa saya memberikan sumber belajar yang relevan dan beragam, sehingga anak-anak itu kurang antusias dan kurang asik gitu Bu. Iya Bu, kalau boleh tahu, Bu Yul menggunakan sumber belajar apa saja di kelas?
Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di kelas saya seperti buku siswa dan buku guru. Adakah sumber belajar selain buku teks, Bu? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan-tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sekarang sedang tren itu loh Bu, seperti TikTok atau Reels Iya. Instagram ataupun Iya, Chat. iya. Seperti Iya, itu, Bu. betul, Bu. Iya, nah betul sekali, Bu. Saya yakin, Bu. Saya yakin sekali apabila Bu Zul menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti murid-murid Ibu akan antusias dalam pembelajarannya. Jadi, sekarang apa rencana Bu Yul untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, nanti saya akan merancang pembelajaran di kelas saya menjadi lebih asik dengan menggunakan berbagai sumber belajar yang beragam, seperti video, seperti video di TikTok, gambar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya ini sesuai minat dan bakat siswa. Nah, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa atau memang terpaksa, sehingga mereka itu senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali rencananya Bu Zul. Mudah-mudahan berhasil ya, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Apa sekarang komitmen Bu Zul terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan berbagai sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Begitu, Bu. Wah, bagus sekali Bu Zul. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya, Bu. Oke, Bu, terima kasih Bu Juli atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang hebat dan guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita di kelas. Bu, amin. Amin ya. Terima kasih Bu Yul. Bu Yul, sekarang saya mau bertanya, setelah kegiatan kucing kita hari ini tadi, refleksi apa yang Bu Yul dapatkan dari kegiatan kucing ini tadi, Bu Yul? Setelah kegiatan kucing ini, saya merasa lega, merasa plong, merasa tercerahkan oleh Bu Juli. Terima kasih. Sehingga kasus-kasus yang ada di kelas saya menjadi terselesaikan. Serta muncul ide-ide baru untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu Juli. Ya, sama-sama Bu. Semoga kegiatan kucing kita hari ini bermanfaat ya Bu. Amin, amin, amin. Amin. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Yuli dan Bu Yul. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih sih atas kegiatan kucing hari ini, ya, Bu Yuli, Bu Yul. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yuli. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu perjalanan kucing hari ini. Secara garis besar, untuk alur kita pada saat kucing tadi sudah tampak semuanya. Di checklist saya sudah tertentang, mulai dari tujuan kucing, sudah tampak di awal tadi ya. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksi juga sudah tampak. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Jadi sudah tampak ya. Untuk alur tirta semuanya sudah tampak dan tercapai. Kemudian yang kedua tadi di awal Bu Yul
mengatakan bahwa Bu Yuli mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya, Bu. Iya, Bu. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Yuli sudah mengeluarkannya. Kemudian beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan potensi Bu Yuli dalam menyelesaikan permasalahannya. Nah, pertanyaannya pertama buat Bu Yuli, setelah melakukan coaching ini tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau indikator yang nampak dari pengembangan yang diinginkan tadi? Ya, terima kasih Bu Fitri. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif, yang menurut saya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berbobot, Bu. Harapannya nanti Bu Yul mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Yul bisa memunculkan ide-ide yang baru dan segar untuk pengembangan pembelajarannya di sekolah tadi. Tadi juga sudah nampak beberapa ide baru. Salah satunya dalam pembelajaran menggunakan berbagai sumber seperti video, TikTok, dan sebagainya. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Yuli tadi kan sudah melakukan kegiatan coaching dan berperan sebagai coach. Untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuli sebagai coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi mungkin bisa menjadi pendengar yang aktif, Bu. Oke. Terima kasih atas Ya, sama-sama Bu Fitri. coaching hari ini ya, Pak, Bu. Selamat buat Bu Yuli dan Bu Yul. Hebat ya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera teman-temanku semua, Bu Fitri dan Bu Yul. Pada hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum pelaksanaan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Pada sesi hari ini saya akan bertindak sebagai pengamat, kemudian Bu Yul akan bertindak sebagai coach, dan Bu Fitri akan bertindak sebagai coaching. Nah, sebelum acara kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Yul berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah yang ingin saya amati nanti adalah alutsista pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, semoga kegiatan ini nanti nampak pada kegiatan yang kita lakukan. Yang kedua adalah kompetensi yang dimiliki oleh Bu Yul selaku coach. Itu adalah rubrik yang ingin saya gunakan dalam pengamatan pada sesi kali ini. Kalau boleh tahu Bu Yul, pada kesempatan kali ini, kompetensi coaching apa yang ingin Anda kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua sebagai pendengar yang aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 kompetensi coaching yang ingin dikembangkan ya Bu Yul? Iya, betul sekali Bu. Ya, dari ketiga kompetensi itu, mana spesifik yang ingin diobservasi, Bu? Dari ketiga kompetensi tadi yang akan saya observasi secara spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, bagus Bu. Berarti yang pertanyaan berbobot ya. Pada indikator mengajukan pertanyaan berbobot, indikator tujuan ketercapaian tujuannya nanti seperti apa yang ingin diinginkan? Harapan saya melalui mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya selaku coach bisa mengarahkan coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini dan bisa memunculkan ide-ide baru. Begitu Bu. Iya, terima kasih Bu. Berarti Bu Yul selaku coach dan Bu Fitri sebagai
Puji berharap mendapatkan solusi dari permasalahan serta memunculkan ide-ide baru, gitu ya. Nggih, Bu. Oke, waktu selanjutnya saya persilahkan kepada Bu Jul dan Bu Fitri. Silahkan. Terima kasih Bu Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yulaika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Bu Fitri? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu sendiri pripun nggih? Oh, sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada waktu luang nggak? Ini saya mau bercerita. Oh, ada Bu. Ada yang bisa saya bantu Bu Fitri? Ini Bu Yul, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas saya yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, ada beberapa murid saya yang tidak mengerjakan tugas. Jadi menurut Bu Fitri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita nanti ini? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid yang saya ajar, Ibu. Menurut Bu Fitri, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Fitri itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, Bu, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, karena pembelajaran saya itu kan jam siang, jam rawan yang ngantuk dan lapar. Kemudian juga saya mengajar matematika, mungkin anak juga bosan dan monoton dalam pembelajaran saya. Kemudian saya yang lebih dominan Ibu di kelas, jadi murid-murid itu kurang aktif gitu loh Bu. Dan yang keduanya tidak memberikan kesempatan buat murid itu tadi dan berpendapat dan aktif berbicara pada pembelajaran saya, jadi ngobrol sendiri Ibu. Oh, seperti itu Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid itu antusias dalam pembelajaran walaupun di jam rawan? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, yang tidak monoton, yang tidak membosankan, seperti itu, Ibu. Wah, saya sependapat sekali dengan Bu Fitri. Lalu, menurut pendapat Bu Fitri, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Fitri itu menjadi asik dan tidak bosan pada pembelajaran itu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid, Ibu. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Kemudian saya mungkin mengusulkan ke sekolahan juga jamnya yang tidak jam di akhir. Ya. Jam-jam yang jam 1, jam 2 itu kan kalau matematika itu mungkin berat juga mikirnya matematika, tapi jam-jam di jam 2 kayak gitu. Iya, betul sekali Bu. Lalu menurut Bu Fitri mengenai tadi Bu, tugas yang diberikan, yang jenengan berikan ke murid-murid jenengan tadi, apakah penyebabnya sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Mungkin tugas saya itu karena tidak sesuai minat dan bakat anak-anak. Jadi anak itu ada yang mungkin sukanya itu gambar dan sebagainya itu, tapi tugas saya ya itu terus kurang asik gitu loh Bu, yang kurang beragam. Iya. Kalau boleh tahu, Bu Fitri menggunakan sumber belajar apa saja saat pembelajaran? Buku teks Bu, LKS seperti itu. Adakah sumber lain selain LKS atau buku teks Bu? Mungkin banyak ya Bu, tapi yang saya gunakan sebelumnya kan sumber teks ini ya. Dari coaching ini mungkin saya punya solusi kalau harus menambah sumber belajar lagi dari mungkin TikTok, mungkin YouTube, mungkin lebih anak-anak lebih suka yang seperti itu, ada audio visualnya. Jadi iya, apalagi anak SMA ya Bu. Sukanya HP itu Bu. Anak SMA itu. Iya, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Bu Fitri nanti bisa menggunakan berbagai sumber, tidak hanya buku teks, bisa nanti YouTube atau yang lainnya TikTok, bisa membuat murid-murid Bu Fitri antusias dalam pembelajaran. Nah sekarang, apa rencana Bu Fitri untuk menyelesaikan masalah ini?
rencana saya itu yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang banyak tadi ya, seperti YouTube, TikTok, dan kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Anak itu lebih bosan itu Bu. Jam siang dikasih tugas banyak, matematika ngitung sisan, waduh, Lapar sih, Sam. lapar bisa. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat bakat murid itu. Istilahnya, Bagus sekali ya rencananya. Nah, begitu. saya akan Mudah-mudahan melaksanakan berhasil ya Bu. ya. Saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Sehingga murid tidak berkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Itu Ibu. Nggih, bagus sekali Bu, mudah-mudahan berhasil nggih. Sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Fitri terhadap rencana Ibu tadi? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Ibu. Jadi anak biar tidak bosan dengan berbagai sumber eksplorasi materi sehingga murid-murid yang dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali Bu Fitri. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan kita semua ya Bu. Ibu, terima kasih Bu Yul atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Nah, satu lagi Bu pertanyaannya. Lanjut. Setelah kegiatan coaching ini, perasaan apa yang timbul di hati Ibu? Coba diutarakan. Yang saya rasakan setelah kegiatan coaching itu, saya mendapatkan solusi permasalahan saya. Oh, ada ide-ide baru. Oh, harusnya seperti ini. Harusnya saya menggunakan tambahan media dan jamnya jangan siang-siang. Nanti saya kan bisa mengusulkan ke sekolahan seperti itu gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Fitri waktunya. Ya, sama-sama Ibu. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini oleh Bu Yul dan Bu Fitri. Ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan kepada Bu Fitri, tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu pertanyaan pembelajaran coaching hari ini. Saya secara garis besar untuk alutsista pada saat coaching tadi sudah tampak semuanya di checklist. Saya sudah tercentang mulai dari tujuan coaching sudah tampak di awal tadi. Kemudian indikator dari permasalahan juga sudah tampak. Kemudian rencana aksinya juga sudah tampak, dan yang terakhir tanggung jawabnya juga sudah tampak. Untuk alur tilta semuanya sudah tampak dan tercapai. Kemudian yang kedua tadi, di awal Bu Yul mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi tentang pertanyaan berbobot ya. Tadi juga sudah tampak sekali bahwa Bu Yul sudah mengeluarkan beberapa pertanyaan berbobot yang dapat memberikan solusi ataupun memunculkan potensi Bu Fitri dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, pertanyaan pertama buat Bu Yul, setelah melakukan coaching ini tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan atau indikator yang nampak dari pengembangan yang diinginkan tadi, Bu? Iya, terima kasih Bu Juli. Indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang efektif, yang menurut saya pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berbobot. Harapannya Bu Fitri mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi saat ini. Kemudian Bu Fitri juga bisa memunculkan ide-ide baru dan segar untuk pengembangan pembelajarannya di kelas, terutama pembelajaran matematika jam-jam rawan siang. Tadi juga sudah nampak beberapa ide baru, salah satunya dalam pembelajaran menggunakan berbagai sumber seperti video, TikTok, dan sebagainya. Serta di sela-sela pembelajaran nanti ada ice breaking sehingga anak itu tidak ngantuk. Begitu Bu. Iya, Bu Yul tadi kan sudah melaksanakan kegiatan coaching dan berperan sebagai coach ya. Untuk coaching yang akan datang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan pengalaman Bu Yul selaku coach hari ini?
kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, misal nanti ada kegiatan coaching, saya akan mengembangkan tentang pendengar aktif. Wah, bagus. Semangat Bu Yul. Terima kasih atas kegiatan coaching hari ini. Saya ucapkan selamat kepada Bu Yul dan Fitri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.